pada hari ini? Ya, kayaknya di sini saya menjelaskan bencana geologi, yaitu salah satu peristiwa sejarah yang akan selalu dikenang gitu ya oleh masyarakat. Itu letusan gunung berapi di Yogyakarta. Tentunya mungkin teman-teman dari sini rata-rata kelahiran dari tahun berapa? 2004 mungkin ya. Berarti kira-kira nanti tanggal dari letusan gunung berapi ini itu tanggal 2010. Berarti teman-teman itu sudah ada ya. Mungkin ada juga yang memiliki pengalaman terkait letusan. Di sini kita akan membedah lebih dalam bagaimana sih letusan gunung berapi ini secara geologis dan dampaknya gitu ya. Selain itu ada juga beberapa koleksi yang disediakan langsung dari tempat kejadian yang menunjukkan bagaimana letusan gunung berapi ini menjadi saksi bisu dari bencana geologi. Baik, kita langsung belajar bahwa proses bencana dari letusan gunung berapi ini di Yogyakarta itu diawali dengan pembentukan kubah lava di puncak ya, yang pada suatu saat karena posisinya yang tidak stabil itu terdesak oleh magma dari dalam yang pada lantai sebelumnya sudah dijelaskan itu ya, mengenai bagaimana pergerakan tektonik itu mempengaruhi panas bumi yang akhirnya meledak dan menghasilkan gunung berapi gitu kan ya. Nah, dan gunung berapi ini juga sama. Kemudian runtuhnya kubah lava dan kuburan lava kejadian ini akan menggerus material sebelumnya. Jadi perlu diketahui juga bahwa gunung berapi ini merupakan salah satu gunung berapi yang bisa kita katakan cukup aktif gitu ya. Seringkali juga terjadi beberapa kali erupsi setiap beberapa dekade sekali. Dan salah satu yang terbesar terjadi pada 2009. Nah, terjadi percampuran gitu ya material letusan dari abu, pasir hingga bongkahan yang menjadi satu adonan jenuh yang maksudnya itu berkumpul gitu ya, menggumpal secara turbulensi dengan kecepatan sampai 100 km per jam dan suhunya itu yang tertinggi itu bisa mencapai 300 sampai 700 derajat Celcius. Material ini menyusuri lereng seperti awan. Nah, dalam volume yang besar akan membentuk awan panas yang berukuran atau penduduk sekitar Merapi ini menyebutnya itu dengan istilah wedus gembel. Wedus gembel itu apa Pak? Oh iya, wedus gembel itu kan tadi diakan ya, kalau penduduk sekitar Merapi itu yang notabene itu orang Jawa gitu ya, menyebutnya itu dengan wedus gembel. Wedus gembel itu sendiri merupakan istilah dari bahasa Jawa yang wedus itu artinya itu domba, gembel itu yang keriting atau bergumul-gumul gitu ya. Nah, hal ini tuh menggambarkan bagaimana kondisi dari abu itu sendiri yang putih abu namun bergumul-gumul seperti domba yang gimbal. Nah, kecepatan dari wedus gembel ini akan turun gitu ya seiring dengan makin lelainya lereng itu. Jadi semakin tergerus maka kecepatannya juga akan semakin melambat sampai satu saat akan mengejar perhubungan dengan suhu. Sini kita bisa melihat ilustrasi dari bagaimana proses dari letusan gunung Merapi itu sendiri ya. Yang pertama dari bagaimana pembentukan kubah lava itu terjadi, kemudian kubah lava yang tidak stabil akibat dari gaya gravitasi dan dorongan magma dari dalam bumi yang kubah lava tersebut itu akan runtuh, yang akan diikuti dengan guguran lava pijar yang menggulus material di bawah seperti yang tadi dijelaskan. Jadi, nah kemudian kubah lava yang tidak stabil ini akan mengeluarkan campuran abu, pasir hingga bongkahan yang menggulung gitu ya, yang akan secara turbulensi itu dengan kecepatan sampai 100 km per jam seperti tadi dijelaskan. Nah, dalam volume yang besar, mereka itu atau material akan membentuk awan panas yang berkumpulan seperti yang tadi dijelaskan, yang mana suhunya itu bisa mencapai 300 sampai 700 derajat Celcius. Dan perlu diingat, ini tuh bukan lava, namun material-material yang dibawa oleh letusan lava pijarnya. Berarti bukan lavanya, tapi letusan dari material. Nah, awan panas dengan suhu kurang lebih dari 400 derajat akan menjam. Mengapa? Karena tadi dijelaskan kalau sebelum mencapai permukaan, lava pijar atau awan ini akan menerjang dulu lereng-lerengnya sehingga kecepatannya menurun dan suhunya pun akan merendah. Meskipun merendah tapi bukan berarti akan sampai ke titik aman, sehingga tetap harus
melakukan evakuasi bersama. Dan kebetulan pada saat itu musim hujan, sehingga material erupsi dan hingga yang jauh itu akan membentuk air pekat yang menurun lereng dan ada kecepatan tinggi, dan dalam perjalanannya air pekat tersebut akan menerjang apa saja termasuk penduduk, sungai dan berbagai bangunan yang ada. Di sini kita bisa melihat beberapa peninggalan atau bekas-bekas sisa-sisa dari letusan gunung api tersebut. Ini juga merupakan saksi bisu dari bencana geologi di Indonesia. Kita bisa melihat ada kendaraan bermotor, ada helm, ada kayu, ada termos, ada magicom gitu ya. Kemudian ada radio, ada televisi yang pada masa itu digunakan oleh penduduk di sekitar lereng itu sehari-hari gitu ya. Yang mana kan kita ketahui kalau abu vulkanik ini selain dari membawa bencana, mereka juga memanfaatkan dari lingkungan sekitar yang akan menyebabkan tanaman. Itulah sebabnya sampai saat ini di lereng gunung-gunung itu banyak penduduk yang soalnya lahannya subur, dan itu juga merupakan salah satu manfaat dari Indonesia yang iklim bercil-cil ya. Sehingga ini juga harus menjadi pelajaran bagi kita bagaimana kita bisa bersiap untuk satu bencana agar ke depannya kita bisa menjaga diri kita sendiri untuk anak-anak kita. Begitu saja ya dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah berkunjung. Semoga videonya menyenangkan. Terima kasih. Semoga